Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, apa kabar Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua? Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu yang mau berhaji pada tahun ini, sebagian besar daripada calon jamaah haji itu alhamdulillah visanya sudah keluar. Nah, karena kloter pertama yang akan terbang pun itu insya Allah tanggal 1 Mei nanti masuk asrama haji. Nah, bagaimana persiapan haji tahun 2025 ini yang sebentar lagi akan dilaksanakan? Mari kita bahas bersama saya, Fahrul Rozi, praktisi sekaligus pembimbing haji dan umrah. Ya, alhamdulillah persiapan haji 2025 tahapan demi tahapan itu sudah selesai dilakukan. Meskipun sampai hari ini itu masih ada jamaah yang melakukan pelunasan ibadah haji sampai tanggal 25 nanti. Tapi secara kuota kalau kita gabungkan kuota hajinya itu termasuk yang cadangan-cadangan, itu sebenarnya ya sudah lebih daripada 100% gitu. Yang artinya tentu ada nanti sebagian daripada jamaah cadangan itu yang keberangkatan ibadah hajinya itu di tahun 2026. Nah, karena kalau kita lihat update-nya di informasi haji, itu sampai hari kemarin itu sudah 100% lebih gitu yang melaksanakan yang sudah melakukan pelunasan ibadah haji. Kan ada tuh jamaah-jamaah atau calon jamaah haji 2025 yang masuk cadangan yang bertanya gitu, apakah dia yang melakukan pelunasan itu cadangan-cadangan itu sudah keluar nama-namanya berhak berangkat atau belum gitu. Ya, ada sebagian besar cadangan itu yang yang berhak berangkat pada tahun 2025 dan sebagian kecil insya Allah akan diberangkatkan pada tahun 2026. Tapi intinya tahapan-tahapan haji, persiapan-persiapan haji itu ya satu persatu sudah selesai dilakukan. Nah, baik kemarin itu ke tim dari Kementerian Agama bersama DPR RI Komisi 8 itu sudah mengecek lokasi yang akan digunakan di Arafah, Mina, Musdalifah, kemudian peninjauan-peninjauan persiapan di bandara seperti apa. Insya Allah semuanya itu sudah dilakukan oleh Kementerian Agama dan tim terkait. Nah, insya Allah jamaah haji yang kloter pertama itu 2 minggu lagi nih. 2 minggu lagi itu akan masuk ke asrama haji. Artinya sekitar tanggal 1 Mei. Jadi tanggal 1 Mei jamaah haji kloter pertama itu akan masuk ke asrama haji untuk diberangkatkan pada tanggal 2 Mei-nya. Jadi biasa gitu kan. Yang kloter pertama itu atau jamaah-jamaah yang kloter-kloter berikutnya pun 1 hari sebelum keberangkatan itu mesti masuk ke asrama haji. Nah, adapun kegiatan, di asrama haji ngapain? 1 hari itu ngapain aja? Jadi kegiatan dan larangan jamaah haji selama di asrama haji 2025 itu adalah sebagai berikut. Nah, di antara kegiatan-kegiatannya itu, yang pertama, menerima layanan akomodasi dan konsumsi. Jadi, di asrama haji nanti itu sudah termasuk dalam biaya paket ibadah hajinya. Tentu nanti akomodasi dan konsumsi itu semuanya difasilitasi oleh Kementerian Agama. Nah, ini bertujuan agar jamaah itu sebelum berangkat haji itu dia bisa beristirahat sebelum melakukan perjalanan jauh. Kan lumayan itu, terbangnya kan bisa kalau dari Jakarta itu ya 9 jam. 9 jam sekian menit. Kemudian selama di asrama haji juga, itu nanti akan mengikuti pendalaman manasik haji. Jadi sebelum
berangkat itu nanti ada pendalaman manasik haji lagi. Apa-apa yang dipelajari di manasik-manasik sebelumnya itu diperdalam lagi mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji gitu kan, yang baik dan benar itu seperti apa, itu nanti akan dipelajari lagi, didalami lagi ketika jamaah berada di asrama haji. Jadi tentu di asrama haji itu tidak hanya sekedar beristirahat gitu, ada kegiatan-kegiatannya, di antara lain itu adalah manasik haji lagi gitu, pendalamannya. Kemudian di asrama haji juga jamaah akan menerima paspor, visa, gelang identitas, dan living cost. Nah, ini untuk yang reguler ya. Jadi nanti dibagikan paspornya, dibagikan visanya, dibagikan gelang identitas, dan living cost. Nah, jamaah haji itu akan menerima dokumennya, di antara lain paspor dan visa. Nah, ini perlu menjadi perhatian kepada calon jamaah haji agar terutama terkait dengan visa, itu dicek betul-betul apakah visanya, namanya sudah sesuai dengan nama yang di paspor. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ketika berada di tanah suci gitu. Karena ini ketidaksesuaian data antara paspor dan visa itu menyebabkan bisa jamaah itu terhambat untuk berangkat ke tanah suci. Jadi betul-betul dipastikan terutama nama, nomor paspor itu antara visa dan paspor ini harus sama. Jadi nanti dicek aja ya pas di asrama haji itu. Nah, kalau ada yang tidak sesuai gitu, segera laporkan kepada petugas terkait. Kemudian selama di asrama haji juga jamaah itu diharapkan menjaga barang bawaannya. Nah, jadi keamanan barang pribadi itu merupakan hal yang penting. Jadi jamaah nanti dihimbau untuk menjaga barang-barang berharga agar tidak hilang atau tercuri selama berada di asrama atau dalam perjalanan. Kemudian di asrama haji juga dihimbau kepada jamaah untuk menjaga ketertiban dan kebersihan, dan menerapkan sikap toleransi, saling membantu dan bersabar. Jadi selama di asrama haji itu kan kita sudah ketemu tuh dengan saudara-saudara kita yang satu perjalanan ibadah haji. Jadi di situ diharapkan untuk menjaga saling toleransi, saling membantu, saling menghargai satu sama lain, dan harus bersabar begitu. Jadi ini sikap ini sangat diperlukan sekali dalam perjalanan ibadah haji itu, mengingat mereka yang berhaji itu kan, apalagi kita nih ketika ketemu dengan saudara-saudara yang lain begitu kan, tentu tabiatnya berbeda-beda, kebiasaannya berbeda-beda gitu. Nah, tentu kita harus saling toleransi dan saling bersabar begitu. Kemudian ada juga tuh larangan-larangan selama berada di asrama haji. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang nih selama berada di asrama haji nanti. Yang pertama, membawa barang-barang yang dilarang oleh maskapai. Jadi ada barang-barang yang dilarang oleh maskapai itu jangan dibawa, seperti benda tajam gitu. Itu jangan dibawa gitu. Nanti mesti nanti terhambat keberangkatan ibadah hajinya. Kemudian jangan juga membawa tulisan yang provokatif. Nah, namanya haji begitu kan, ya sudah gitu. Pokoknya hal-hal yang provokatif itu dihindari dulu. Nah, yang ketiga, jamaah juga dilarang menerima titipan barang dari siapapun. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati demi kelancaran perjalanan ibadah haji kita ini. Jamaah jangan sampai menerima barang titipan dari siapapun, terutama kepada mereka yang tidak dikenal. Karena saya dulu pernah menemukan hal-hal seperti itu. Justru di bandara gitu kan, ada yang nitip barang katanya obat gitu kan, ditunggu oleh keluarganya di Mekah gitu. Nah, itu yang seperti itu hati-hati gitu. Hati-hati kalau ada yang nitip-nitip seperti itu. Nitip apa gitu kan, kita nggak tahu beneran obat atau bukan gitu.
atau nanti hal-hal yang tidak kita inginkan gitu kan, itu bisa menghambat perjalanan ibadah haji kita. Jadi titipan apapun jamaah haji itu ya apa namanya itu nanti kalau ada yang nitip arahin aja ke petugas gitu. Coba Bapak Ibu ke petugas saja gitu. Jadi Bapak Ibu jangan mau menerima titipan apapun terutama dari orang yang tidak dikenal. Nah, ini demi kelancaran perjalanan ibadah haji kita. Ya kalau titipan misalnya gitu, ada tetangga kita nitip sambel gitu kan untuk anaknya yang mungkin kerja di Mekah gitu, itu mungkin biasa gitu. Kalau tetangganya kita kenal sih nggak apa-apa gitu kan, dia cuma nitip-nitip sambel gitu, ya nggak masalah. Tapi kalau yang orang yang tidak dikenal gitu kan, itu sebaiknya dihindari. Terutama apalagi kalau nitipnya itu di bandara. Nah kita nggak kenal gitu kan, Pak titip nih ini nomornya nih. Kalau Bapak nggak percaya nih, saya telepon sekarang ya, video call nih ini. Ah, itu sebaiknya hal-hal seperti itu dihindari gitu. Jangan sampai menerima titipan-titipan yang seperti itu. Nah, demikian informasi update terkait Haji 2025 yang pasti, apalagi khususnya yang kloter-kloter awal ini, keberangkatan itu ya visanya insya Allah sudah keluar semua. Nah, tinggal nanti yang cadangan-cadangan atau yang belum melunasi gitu, yang dia memang berhak untuk melakukan pelunasan, itu nanti ditunggu saja kabar dari Kementerian Agama terkait proses keberangkatan ibadah haji mereka. Mudah-mudahan kita semua yang berhaji pada tahun ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perjalanan ibadah haji kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.